Baiklah, kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, kita bahas dulu peta konsepnya. Yang pertama ada yang namanya penduduk. Penduduk ini adalah setiap orang atau setiap masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah atau suatu negara. Nah, penduduk ini dibagi menjadi dua. Ada penduduk usia kerja yang disebut sebagai tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Penduduk usia kerja ini adalah penduduk yang usianya berada di antara 15 sampai dengan 64 tahun. Sementara penduduk di luar usia kerja, dia berada dalam usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, kemudian penduduk usia kerja dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang umurnya 15 sampai 64 tahun yang dia dikatakan sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan jadi ada dua ya kategorinya. Angkatan kerja itu bisa jadi dia sudah bekerja atau dia sedang mencari pekerjaan tapi pekerjaannya belum ketemu. Yang pasti usianya itu berada dalam rentang 15 sampai 64 tahun. Itu pengertian dari angkatan kerja. Sementara kalau bukan angkatan kerja, dia adalah penduduk yang usianya sama, tetap antara 15 sampai 64 tahun, tapi memilih untuk tidak bekerja. Memilih untuk tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Bisa jadi karena dia sekolah, atau mungkin mengurus rumah tangga, atau disebut sebagai ibu rumah tangga. Nah, kemudian angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua, orang yang menganggur. Orang yang menganggur ini maksudnya orang yang sedang mencari pekerjaan. Itu disebut orang yang menganggur. Kenapa? Karena dia sedang mencari pekerjaan tapi belum bekerja. Kemudian ada yang dikatakan orang yang bekerja. Kalau yang bekerja sudah pasti dia mempunyai pekerjaannya sendiri atau dia mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tenaga kerja menurut keahlian dan tenaga kerja menurut jenis kegiatan. Tenaga kerja menurut keahlian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Kemudian ada juga tenaga kerja terlatih. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang menempuh jalur pendidikan. Misalnya S1 ataupun S2 dan seterusnya. Apa contohnya? Contohnya dokter. Nah, dokter dikatakan tenaga kerja terdidik. Kenapa? Karena tidak boleh sembarangan orang jadi dokter. Harus kuliah dulu S1, ngambil jurusan fakultas kedokteran, lulus, kemudian melamar pekerjaan dan diterima menjadi seorang dokter. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini tidak perlu melewati masa pendidikan formal atau cukup hanya kursus. Contohnya penjahit. Nah,
Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih ini dia tidak sekolah, tidak menempuh pendidikan, tidak juga kursus. Nah, contohnya adalah sopir dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja menurut jenis kegiatan. Tenaga kerja menurut jenis kegiatan dibagi menjadi dua. Tenaga kerja fisik atau jasmani, dan juga tenaga kerja non-fisik atau rohani. Nah, jadi kalau tenaga kerja fisik adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik ya, contohnya buruh bangunan, tukang sapu, dan seterusnya. Kalau non-fisik dia tidak menggunakan fisik, tetapi dia menggunakan pemikiran, gagasan, ide, dan seterusnya. Contohnya manajer. Oke, kita lanjut. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi di ketenagakerjaan Indonesia ada banyak ya. Mungkin nanti kalian bisa mencari berbagai masalah tenaga kerjaan di Indonesia dari internet. Bisa dicari berupa berita ataupun artikel yang membahas tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Biasanya masalah itu disebabkan oleh jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini sinonimnya adalah lowongan ataupun lapangan pekerjaan. Nah, jumlah angkatan kerjanya tidak sebanding dengan kesempatan kerja, di mana angkatan kerjanya ini jauh lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya. Dibuktikannya itu bisa lewat begitu banyak mahasiswa yang sudah lulus kuliah. Setiap tahun selalu ada mahasiswa yang lulus kuliah, tetapi lapangan pekerjaannya sangat sedikit, sehingga menyebabkan terjadinya masalah, atau disebutlah ini masalah pengangguran, di mana angkatan kerjanya tidak sesuai dengan kesempatan kerja. Kemudian masalah yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja rendah. Oke. Jadi ini artinya adalah banyak tenaga kerja yang lulus secara pendidikan, dia punya latar belakang pendidikan, dia punya gelar, tapi ternyata kualitasnya itu rendah. Ya, kemudian yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini artinya dipecat. Nah, mungkin pada masa-masa lockdown atau COVID-19 banyak tenaga kerja yang di PHK karena memang perusahaannya bangkrut atau tidak mampu menggaji karyawan, jadi terpaksa beberapa karyawan itu di PHK. Kemudian yang keempat, tingkat upah rendah atau upah minimum regional. Nah, upah minimum regional ini adalah standar upah yang dibayarkan ke setiap pekerja. Jadi setiap daerah itu UMR-nya itu berbeda-beda tergantung kondisi daerahnya. Misalnya DKI Jakarta itu pasti UMR-nya lebih besar daripada Bangka Belitung karena di sana biaya hidupnya lebih banyak atau lebih mahal. Nah, kemudian upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itulah alasannya kenapa ketika kalian lulus SMA kalian diharapkan bisa lanjut kuliah. Ya. Itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lewat program-program kesehatan ya. Contohnya kalau yang sekarang itu adalah vaksin. Kemudian menyelenggarakan program pemagangan. Nah, diberikan kesempatan untuk magang bagi para tenaga kerja yang tidak bekerja, yang tidak punya kesempatan untuk bekerja. Biasanya ini SMK, yang lulusan SMK atau yang belum bekerja, diberikan pelatihan padat karya dan lain-lain.
Kemudian ada memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Kemudian mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja.